Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dari kelas Hukum Internasional Seksi Z, akan menjelaskan tentang kedaulatan negara dalam ruang udara dan ruang angkasa berdasarkan hukum internasional. Berikutnya kami akan membahas bagian pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang hukum ruang angkasa dan ruang udara, lalu sejarah, berisi tentang sejarah hukum ruang udara dan ruang angkasa. Ketiga, hukum ruang udara membahas Konvensi Paris dan Konvensi Chicago, serta status hukum ruang udara dan delimitasinya. Dan keempat, hukum luar angkasa yang akan membahas tentang sejarah hukum ruang angkasa, aspek hukum ruang angkasa, batasan dan ruang lingkup. Yang kelima, kasus ruang udara yang akan membahas tentang kasus pelanggaran hukum internasional ruang udara pesawat Singapura di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama ada latar belakang. Yang pertama itu ada hukum udara dan hukum angkasa sebagai cabang hukum internasional, di mana setiap negara mempunyai kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udaranya. Dalam cabang hukum internasional terdapat ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip tersendiri. Salah satunya yakni hukum udara dan ruang angkasa atau Air and Outer Space Law. Kedua cabang hukum ini merupakan suatu sistem hukum yang independen. Yang kedua ada tujuan komersial dari pemanfaatan luar angkasa. Tujuan komersial merupakan salah satu pemanfaatan dari ruang angkasa. Tujuan komersial ini untuk kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan pemerintah taraf nasional dan internasional agar mendapatkan keuntungan ekonomi. Beberapa aktivitas yang dikomersialkan yakni penginderaan jauh, sistem transportasi ruang angkasa, komunikasi, pembangkit tenaga, pertambangan atau mining, dan pengolahan bahan atau manufacturing. Setiap negara bertanggung jawab penuh atas aktivitas dan pemanfaatannya di luar angkasa. Namun dalam memanfaatkan sumber daya ruang angkasa tidak boleh merugikan negara lain. Yang keempat ada sifat kedaulatan negara dalam Konvensi Chicago 1944. Dalam Konvensi Chicago 1944, setiap negara memiliki kedaulatan yang lengkap dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayahnya. Kedaulatan negara tidak dapat didelegasikan. Sifat kedaulatan negara di udara yang bersifat komplit dan eksklusif ini bersifat tak mengenal hak lintas damai atau innocent passage bagi pihak asing. Berdasarkan Konvensi Chicago ini, setiap negara di dalam wilayah kedaulatannya mempunyai hak untuk menjalankan dan menyelesaikan segala perkara yang terjadi atas benda, orang, dan berbagai permasalahan lainnya. Namun kekuasaan tersebut tidak mutlak sehingga tidak dapat mengesampingkan kepentingan negara-negara lain. Maka dari itu, kedaulatan tersebut harus menghormati segala ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum internasional. Selanjutnya ada alasan dan tujuan terbentuknya Space Treaty pada tahun 1967. Dalam pembentukan hukum pemanfaatan ruang angkasa secara umum berpedoman pada instrumen hukum internasional yang bersumber dari beberapa resolusi Majelis Umum PBB. Antara lain Majelis Umum PBB 1962 yang dibentuk pada 1963 dan diberi judul Deklarasi Prinsip Hukum yang mengatur kegiatan negara dalam mengeksplorasi dan penggunaan antariksa. Kemudian pada tahun 1967 dibentuk Space Treaty yang ditandatangani dan disahkan pada tanggal 27 Januari 1967 yang bertujuan untuk mencegah tuntutan-tuntutan kedaulatan di ruang angkasa oleh negara-negara dan membuat ketentuan-ketentuan bagi setiap negara dalam memanfaatkan sumber daya di ruang angkasa. Space Treaty juga mengatur usaha-usaha dan kegiatan manusia di ruang angkasa, sekaligus menetapkan segala hak dan kewajiban negara-negara, dan juga mengatur status ruang angkasa, bulan, dan benda-benda langit lainnya. Yang terakhir,
kebebasan bereksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa berada dalam lingkup hubungan antar negara dalam hukum ruang angkasa. Dalam hukum ruang angkasa, kebebasan bereksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa berada dalam lingkup hubungan antar negara yang berdaulat sama atas wilayah ruang angkasa. Secara khusus di dalam pasal 2 Outer Space Treaty 1967, wilayah ruang angkasa merupakan milik semua negara yang tidak boleh dikuasai secara sepihak dengan alasan apapun, karena terdapat adanya suatu larangan bagi semua negara terhadap pemilikan secara nasional atas wilayah ruang angkasa oleh suatu negara melalui tuntutan-tuntutan kedaulatan, pemakaian, atau dengan cara lainnya. Next slide. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari hukum udara. Nah, jadi mode transportasi baru lahir sejak awal permulaan abad ke-17, yang diawali dengan adanya balon udara dan kemudian berkembang menjadi pesawat udara. Nah, jadi pada saat itu, awal mula terbentuknya cabang hubung udara dan ruang angkasa bermula pada insiden balon udara milik Jerman yang pada saat itu terbang melintasi wilayah udara yang tepat berada di negara Prancis. Nah, dengan lewatnya balon udara tersebut, yang pada saat itu memang digunakan oleh negara Jerman untuk operasi riset, negara Prancis merasa terancam dan dirugikan dari segi keamanan. Maka dari itu, dibentuklah Konferensi Internasional Hukum Udara pada tahun 1910. Konferensi ini berlangsung pada 10 Mei sampai 29 Juni 1910 yang dihadiri oleh 19 negara peserta dan diadakan di Paris. Nah, hal-hal mengenai status hukum ruang udara di atas wilayah daratan dan perairan suatu negara akan menjadi topik di dalam konferensi ini. Selain itu, agenda konferensi Paris ini tuh beragendakan masalah-masalah teknis dan operasional pesawat udara, seperti perbedaan pesawat udara yang digunakan untuk militer dan untuk sipil, navigasi penerbangan dan kebangsaan pesawat udara, dan lain-lain. Namun, pada saat konferensi Paris 1910 berjalan, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai pengaturan penerbangan internasional dari Prancis, Jerman, dan Inggris. Pada saat itu, Prancis berpendapat bahwa mengenai prinsip-prinsip abstrak sehubungan dengan hak-hak negara di atmosfer tidaklah terlalu penting. Nah, pendirian Prancis ini tuh berdasarkan suatu prinsip teori kebebasan ruang udara yang dikemukakan oleh Vauquelin, di mana penerbangan udara itu dapat dilakukan dengan bebas dan negara tidak dibenarkan untuk melakukan pembatasan apapun, kecuali pembatasan tersebut diberlakukan untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara, melindungi penduduk, serta harta benda mereka. Nah, selanjutnya, dalam pendiriannya ini, meskipun Prancis menganut kepercayaan tersebut, atau kepercayaan kebebasan ruang udara tersebut, namun pada hakikatnya kebebasan tersebut hanya bersifat semu, karena tetap dibatasi dan harus sesuai dengan peraturan yang tercantum di dalam konvensi ini. Dan kemudian, Jerman juga pada saat itu berprinsip bahwa negara memiliki kedaulatan penuh terhadap ruang udara yang dapat digunakan atau usable space di atas daratan maupun di atas laut teritorialnya. Nah, Inggris juga berprinsip bahwa dia menyatakan bahwa pemilik tanah memiliki hak-hak keperdataan di ruang udara di atas wilayah secara penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayahnya. Nah, namun berdasarkan hasil dari konferensi tersebut tuh tidak membawa suatu kesepakatan dan tidak membawa pemecahan mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah terhadap ruang udara di atas wilayah negara dikarenakan beberapa hal. Penyebab kegagalan tersebut adalah karena pada saat itu Inggris keberatan untuk mengubah undang-undang perdatanya yang berkaitan dengan status hukum hak-hak milik perorangan dari si pemilik tanah di ruang udara. Kemudian juga tidak didapatinya kata sepakat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap pesawat-pesawat udara milik negara asing dan hal-hal lain yang masih bersifat teoritis. Nah, kemudian setelah gagalnya konferensi Paris 1910 ini, negara lain tetap mengambil tindakan. Contohnya adalah Inggris akan dengan tegas melarang pesawat asing untuk melintas atau melakukan segala jenis penerbangan di atas wilayah negaranya tanpa adanya izin terlebih dahulu. Hal ini tuh dinyatakan melalui dikeluarkannya The Aerial Navigation Act of 1911. Kemudian Prancis juga melarang segala jenis aktivitas penerbangan pesawat asing
baik dari segi sipil maupun militer, untuk melintas tanpa adanya izin terlebih dahulu. Kemudian, Jerman juga mengeluarkan The Air Navigation Bill of 1914 yang berisikan peraturan mengenai izin pengangkutan penumpang serta kargo komersial. Sebentar. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Kemudian pada perkembangannya, semua negara pada saat itu bersifat mengikuti jejak ketiga negara tersebut, yaitu mengatur kedaulatan negara atas masing-masing wilayah udaranya yang berada di atasnya. Kemudian terjadi Perang Dunia Pertama yang berlangsung pada 28 Juli 1914 sampai dengan 11 November 1918 yang terpusat di Eropa. Nah, pada saat itu Jerman berhasil dikalahkan oleh Sekutu pada November 1918, dan setengah tahun kemudian dibentuklah Komisi Perdamaian. Nah, tujuan dibentuknya komisi tersebut adalah untuk mempersiapkan konsep konvensi navigasi penerbangan internasional. Nah, hingga pada akhirnya pada tahun 1919 diadakan Konferensi Perdamaian Komisi Penerbangan yang pada saat itu terdiri dari beberapa negara anggota. Contohnya ada Amerika Serikat, Perancis, Inggris Raya, Italia, Jepang, dan 5 perwakilan lain. Nah, beberapa hal yang disetujui dan disahkan di dalam konferensi tersebut adalah mengenai yurisdiksi kedaulatan suatu negara di atas wilayah perairan, udara, dan daratan, navigasi penerbangan negara asing yang mendapatkan hak maksimum dalam melakukan penerbangan, pemberian perlakuan khusus terhadap kapal perang dan pesawat udara negara, diberikan hak lintas penerbangan tanpa mendarat dan melakukan pertolongan yang terjadi saat keadaan darurat. Pungutan bandara juga harus seragam tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Adanya kesepakatan kerjasama kompensasi yang dilakukan antar negara jika terjadi kerugian oleh pesawat udara, dan juga akan membentuk konvensi yang tidak akan mengatur mengenai hak serta kewajiban negara netral Perang Dunia Pertama. Sebentar. Nah, konferensi yang diadakan sebagai Konferensi Paris 13 Oktober 1999 menghasilkan Konvensi Paris 1919. Nah, Konvensi Paris 1919 atau Convention Relating to the Regulation of Aerial Navigation ini dibuat berdasarkan suatu adagium Romawi. Nah, adagium Romawi ini tuh berarti bahwa suatu negara akan berhak atas hak serta kewajibannya sampai pada suatu titik ketinggian, di mana negara yang bersangkutan masih mempunyai kontrol efektif terhadap ruang udaranya. Berikut merupakan beberapa contoh pasal yang diatur pada Konvensi Paris 1919. Contohnya adalah pada pasal 1 yang mengatur mengenai kedaulatan wilayah negara, dan hal ini itu dibuat berdasarkan hukum kebiasaan internasional. Dan selanjutnya pada pasal 2 dijelaskan mengenai penerbangan lintas damai. Nah, di mana penerbangan lintas damai pesawat udara akan disetujui setelah didaftarkan pada negara anggota lain, dan ketentuan ini hanya akan berlaku bagi pesawat udara sipil negara anggota Konvensi Paris. Kemudian pada pasal 3 dan pasal 4 dijelaskan mengenai zona larangan terbang. Nah, di pasal ini tuh dijelaskan bahwa ditetapkannya zona larangan terbang adalah berdasarkan atas pertimbangan kepentingan pertahanan juga keamanan nasional. Dan peraturan ini bersifat mengikat, juga berlaku terhadap pesawat sipil nasional dan pesawat sipil asing. Namun pada saat itu, zona larangan terbang yang diatur pada pasal 3 Konvensi Paris 1919 ini diubah dengan protokol yang ditandatangani pada 15 Juni 1929. Nah, maksud dari perubahan tersebut adalah untuk memberikan kekuasaan kepada negara berdaulat untuk mengizinkan pesawat sipil nasional untuk dapat terbang pada zona larangan terbang jika memang berada di dalam keadaan darurat. Nah, selain itu, zona larangan terbang juga diatur pada pasal 1 Jo 9 Konvensi Chicago 1944, di mana terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penetapan zona larangan terbang, yaitu keamanan umum, pertimbangan dari sisi militer, tidak bersifat diskriminatif kepada pesawat nasional dan asing, dilakukan dengan wajar,
Dan penetapan akan zona larangan ini juga harus diberitahukan kepada organisasi penerbangan sipil internasional beserta negara anggota lainnya. Nah, jika didapati pesawat sipil yang melintas di zona larangan terbang dikarenakan sesat jalan, maka tidak boleh dikejar dengan mempergunakan kekerasan dengan menembak, dikarenakan pesawat udara sipil tidak dipersenjatai. Sehingga jika tetap dilakukan penembakan, akan dikualifikasikan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Selanjutnya, diatur pada pasal 5, pasal 6, 7, 8, dan 10, yaitu pendaftaran kebangsaan pesawat udara, di mana setiap pesawat udara yang melintas harus memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan berdasarkan tempat di mana ia didaftarkan. Setiap pesawat yang didaftarkan akan menggunakan sistem tunggal dan sehingga tidak akan menghasilkan kewarganegaraan ganda. Selanjutnya adalah sertifikasi pendaftaran pesawat udara dan pendaftaran radio yang diatur pada pasal 11, 12, 13, dan 14. Pada pasal 11, di mana setiap pesawat yang melakukan penerbangan internasional harus dan memang wajib hukumnya untuk memperlihatkan tanda pendaftaran dan kebangsaan serta alamat milik. Kemudian pada pasal 13, di mana pesawat udara yang melakukan kegiatan penerbangan internasional juga harus dilengkapi dengan sertifikat kelayakan udara yang diterbitkan oleh negara pendaftar, yang sesuai dengan Aneks B Konvensi Paris 1919. Selanjutnya, pada persetujuan terbang diatur pada pasal 15 sampai dengan pasal 18. Pada pasal 15 ayat 1 dinyatakan bahwa pesawat sipil diberikan hak untuk terbang di atas kawasan negara asing tanpa diharuskan untuk mendarat, namun tetap wajib mengikuti rute yang sudah ditetapkan oleh negara di mana pesawat tersebut melakukan penerbangan. Selanjutnya adalah pasal 19 sampai dengan pasal 24, yaitu yang mengatur mengenai sertifikasi dan keberangkatan serta pendaratan. Nah, pada pasal 19 diatur mengenai sertifikat bagi pesawat udara yang melakukan penerbangan. Kemudian pada pasal 21 menjelaskan mengenai otoritas penerbangan yang berwenang melakukan pemeriksaan semua dokumen penerbangan internasional, baik saat keberangkatan maupun pada saat pendaratan. Dan pada saat itu, jika tidak didapati dokumen yang diperlukan, maka otoritas penerbangan berhak untuk melakukan penahanan pesawat udara untuk tidak terbang. Selanjutnya pada pasal 26 sampai dengan 29 dijelaskan mengenai larangan pengangkutan. Contohnya benda-benda yang dilarang untuk dilakukan pengangkutan pada saat itu adalah seperti bahan peledak, senjata, amunisi, serta peralatan fotografi. Dan selanjutnya ada pasal 30 sampai dengan pasal 33, yaitu mengenai klasifikasi pesawat udara. Selanjutnya, Selanjutnya, kita akan membahas tentang regime udara. Konvensi Paris 1919 pasal 1 menetapkan kedaulatan penuh dan eksklusif bagi negara peserta terhadap ruang udara yang berada di atas wilayahnya. Prinsip utama Konvensi Paris ini adalah ruang udara mengikuti status hukum dari bumi yang berada di bawahnya. Ruang udara tunduk pada kedaulatan negara yang ada di bawahnya dan juga laut wilayah negara tersebut. Namun udara bebas bila di bawahnya adalah laut lepas. Dengan prinsip yang ketat pada konvensi ini, ada keringanan yang diberikan, yaitu pada pasal 2 Konvensi Paris 1919 yang menyatakan bahwa negara peserta konvensi memiliki hak lalu lintas damai dalam wilayah ruang udara dari negara peserta lain tanpa harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Namun dalam hak lintas damai terbang ini ada batasan dari negara di bawahnya dengan alasan militer atau mengenai keamanan publik. Hal ini diatur pada Konvensi Paris 1919 pasal 3 yang mengizinkan setiap negara peserta konvensi untuk melarang penerbangan di beberapa zona tertentu atau disebut zona larangan terbang terhadap pesawat asing atau nasional. Next. Selanjutnya ada regime pesawat udara.
Setiap pesawat udara harus memiliki kebangsaan tertentu agar bisa mendapatkan izin untuk melakukan penerbangan internasional. Penentuan kebangsaan tersebut mempunyai kepentingan rangkap, yaitu kepentingan dari segi tanggung jawab dan kepentingan perlindungan. Kepentingan dari segi tanggung jawab artinya adalah negara yang memiliki pengawasan terhadap pesawat udara dapat memberikan beberapa dokumen teknik yang diperlukan. Contohnya seperti sertifikat penerbangan dan brevet kecakapan. Kemudian kepentingan perlindungan artinya adalah setiap pesawat udara dapat menyatakan diri berasal dari negara tertentu dan dapat meminta bantuan kepada perwakilan diplomatiknya yang ada di luar negeri. Berdasarkan Konvensi Paris 1919, kebangsaan pesawat udara memiliki sistem yaitu semua pesawat udara harus memiliki satu kebangsaan. Prinsip ini dilaksanakan menurut dua ketentuan, yaitu kebangsaan pesawat udara ditentukan berdasarkan pendaftaran di negara tertentu, dan suatu negara hanya dapat menerima pendaftaran pesawat udara yang dimiliki secara penuh oleh warga negaranya. Next. Selanjutnya ada Konvensi Chicago. Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Presiden Roosevelt mengundang negara-negara sekutu dan negara netral di Eropa serta Asia, kecuali negara di Amerika Latin, untuk menghadiri konferensi di Chicago. Tujuan konferensi ini adalah menyusun ketentuan baru mengenai lintas udara sipil internasional. Hasil konferensi ini ada 3, yaitu yang pertama, Konvensi Chicago tahun 1944 mengenai penerbangan sipil internasional atau Convention Aviation signed at Chicago on 7 December 1944. Yang kedua, Persetujuan Transit Udara Internasional atau International Air Transit Agreement. Lalu yang ketiga, Persetujuan Transportasi Udara Internasional atau International Air Transport Agreement. Next. Selanjutnya adalah status hukum ruang udara. Yang pertama itu wilayah akan dibahas mengenai wilayah udara nasional. Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago menyatakan bahwa wilayah negara termasuk wilayah negara termasuk dengan wilayah laut yang berdekatan. Ketentuan pada Pasal 2 Konvensi Jenewa 1958 yang menyatakan mengenai laut wilayah dan Pasal 2 Ayat 2 Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut sangat berbeda dengan Konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Tidak adanya ketentuan yang memperbolehkan lintas terbang di atas wilayah negara secara bebas yang dapat disamakan dengan prinsip hak lintas damai di perairan nasional suatu negara. Hal ini menyebabkan suatu negara bebas untuk mengatur bahkan melarang pesawat asing untuk terbang di atas wilayahnya. Lalu dalam setiap kegiatan lalu lintas udara yang bersifat internasional, seringkali terjadi pelanggaran kedaulatan oleh pesawat sipil maupun militer. Nah, mengenai hal tersebut, negara yang kedaulatan udaranya telah dilanggar dapat meminta pesawat asing tersebut untuk mendarat, namun tidak boleh menggunakan tindakan balasan tanpa batas jika menyangkut pesawat sipil. Negara yang kedaulatannya dilanggar harus mengambil tindakan yang bijaksana dan tidak membahayakan penumpang di dalam pesawat. Next. Selanjutnya mengenai delimitasi. Dengan tidak adanya delimitasi vertikal antara ruang udara dan ruang angkasa dapat menyebabkan kesukaran yang terjadi untuk memberikan definisi terhadap ruang udara yang bersangkutan dengan kepemilikannya. Kedaulatan penuh dan eksklusif suatu negara terhadap batas ketinggian tidak mempunyai dasar. Keinginan untuk menguasai ruang udara tanpa batas mungkin saja memiliki alasan berdasarkan bentuk fisik udara. Alasan tersebut sama halnya seperti laut yang secara material
tidak terpisah dari bumi dan sepenuhnya melekat. Kemudian, ketentuan tentang delimitasi horizontal ruang udara tidak ditentukan dalam Konvensi Paris dan Konvensi Chicago. Hal tersebut menyebabkan tapal batas udara hanya dapat ditetapkan merujuk pada tapal batas darat dan laut. Kemudian tapal batas harus sesuai dengan garis-garis batas laut dan darat. Next. Selanjutnya ada ruang udara internasional. Kedaulatan teritorial negara berhenti pada batas luar laut wilayahnya masing-masing. Namun, kedaulatan tersebut tidak berlaku untuk ruang udara di atas laut lepas atau zona di mana sebuah negara pantai memiliki hak berdaulat seperti landasan kontinen. Status kebebasan yang berlaku di laut lepas tidak bersifat absolut dikarenakan alasan keamanan. Alasan keamanan tersebut tercantum pada pasal 12 Konvensi Chicago 1944 yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku di atas laut lepas adalah ketentuan yang dibuat oleh International Civil Aviation Organization. Ketentuan-ketentuan tersebut berkaitan dengan penerbangan dan manuver pesawat-pesawat yang terdapat dalam aneks dari konvensi. Next. Selanjutnya adalah regime navigasi udara. Yang pertama dibahas adalah pengertian mengenai hukum pesawat udara. Definisi yuridis pesawat udara tidak memperhitungkan fungsinya sebagai pesawat yang memiliki tujuan sebagai transportasi komersial atau non-komersial, barang dagang atau surat-surat. Selanjutnya dalam banyak legislasi nasional seperti di negara Prancis, Amerika Serikat, Yugoslavia, dan negara lainnya hanya memperhitungkan kapasitas penerbangan dalam melakukan penerbangan di udara. Konvensi Chicago 1944 dan Konvensi Paris 1999 memperhitungkan unsur resistensi udara dan mendefinisikan sebagai yang dapat menggerakkan benda di udara berkat reaksi udara. Next. Perbedaan pesawat publik dan pesawat sipil. Sesuai dengan pasal 3 Konvensi Chicago 1944 yang sebelumnya adalah pasal 30 Konvensi Paris 1919, pesawat udara publik digunakan untuk keperluan militer. Untuk keperluan militer, duana atau pabean atau polisi. Untuk pesawat-pesawat sipil, Konvensi Chicago 1944 menyatakan bahwa pesawat-pesawat hanya memiliki satu kebangsaan saja. Pesawat tersebut harus memiliki kebangsaan di mana immatrikulasi atau perubahan dilakukan pada tiap-tiap negara menetapkan syarat-syarat immatrikulasi tersebut. Kebangsaan pesawat udara dibuktikan dalam surat-surat pesawat yang menjelaskan tentang identitas pesawat dan menjamin bahwa pesawat tersebut layak terbang. Dalam hal perubahan kebangsaan atau immatrikulasi,
Ketentuan yang berlaku adalah negara-negara melakukan imatrikulasi pesawat-pesawat yang merupakan pemilik dari person fisik atau moral yang memiliki kewarganegaraan. Perubahan tersebut dapat dilakukan untuk tujuan komersial. Next. Selanjutnya adalah kebebasan udara. Waktu berlangsungnya Konvensi Chicago, Amerika Serikat tidak hanya memiliki kemajuan teknik tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara peserta lainnya. Berikut ini adalah pengaturan kebebasan udara sesuai dengan jenis pesawat udara. Yang pertama, pesawat-pesawat di udara sipil, pesawat-pesawat udara sipil Sorry, bisa di slide yang sebelumnya. Jadi, pengaturan kebebasan udara sesuai dengan jenis pesawat udara. Yang pertama itu adalah pesawat-pesawat udara sipil yang tidak melakukan pelayanan komersial yang terdiri dari orang-orang, barang dagang, atau surat-surat yang menikmati hak lintas yang dilaksanakan dalam dua bentuk kebebasan, yaitu kebebasan transit tanpa mendarat dan kebebasan mendarat dengan tujuan non-komersial. Yang kedua adalah pesawat-pesawat udara yang melakukan layanan pengangkutan komersial yang tidak reguler, juga menikmati kedua kebebasan yang sebelumnya telah dibahas. Next. Lalu yang ketiga, pesawat-pesawat udara yang melakukan pengangkutan komersial reguler sepanjang menyangkut kebebasan diatur dalam Konvensi Chicago yang berkaitan dengan transit pengangkutan udara nasional. Pesawat-pesawat tersebut hanya dapat menikmati kebebasan apabila negara mereka masing-masing telah menjadi pihak Konvensi Chicago. Lalu yang keempat, pesawat-pesawat yang melakukan sabotase adalah pelayanan komersial oleh penerbangan intern dari satu tempat ke tempat lain dari wilayah negara yang sama dan secara prinsip harus memiliki kebangsaan dari negara tersebut. Sabotase oleh pesawat-pesawat asing haruslah tunduk pada otoritas yang jelas dari negara-negara yang bersangkutan, baik itu penerbangan reguler atau tidak. Lalu yang terakhir, pesawat-pesawat publik tidak dapat de plano, tidak menikmati satupun dari kedua kebebasan klasik mengenai lintas damai. Konvensi Chicago sama seperti Konvensi Paris hanya berlaku pada pesawat-pesawat sipil. Jadi, pesawat-pesawat publik, terutama pesawat militer, hanya dapat melintasi satu wilayah setelah mendapat otoritas sebelumnya. Pesawat-pesawat tersebut menikmati kekebalan apabila penerbangan yang dilakukan telah diberikan izin sebelumnya dan mencabut kekebalan tersebut bila terjadi pelanggaran. Next. Oke, jadi selanjutnya adalah ruang angkasa, yaitu Peter Malanzuk dalam karyanya yang berjudul Modern Introduction to International Law, memulai karyanya ini dengan menulis dan menampilkan petikan percakapan seorang profesor pada saat membuka kuliah perdana mata kuliah hukum ruang angkasa luar pada semester musim panas. Pada saat itu, ia menjelaskan bahwa perlukah saya menyesali atau meminta maaf kepada Anda atas kelancanganku memiliki subjek masalah ini.
Nah, masalah ini tuh adalah hukum ruang angkasa. Nah, kemudian beberapa orang bisa mengatakan ini merupakan dunia hukum yang eksotik. Nah, beberapa orang lain pun bisa pula bertanya, mengapa mengurusi hal-hal yang terlalu jauh ketika kita mempunyai banyak hal yang lebih dekat dengan kita menunggu pemecahan. Selanjutnya, Hakim Manfired Latch 65 memperkenalkan kuliahnya pada tahun 1964 di Akademi Hukum Internasional Den Haag atau The Hague Academy of International Law. Kemudian penginderaan jarak jauh dapat dimanfaatkan untuk pertanian, manajemen sumber daya alam, dan memonitor lingkungan. Sebentar. Ini merupakan batasan hukum dari ruang lingkup antariksa. Pada saat itu, ruang lingkupnya meliputi 3 hal, yaitu ada sifat luas wilayah di ruang antariksa, di mana hukum antariksa diterapkan dan berlaku, bentuk kegiatan manusia yang diatur di ruang tersebut, juga bentuk kegiatan peralatan penerbangan atau flight instrumentalities, dan alat-alat penggantinya. Itu akan dijelaskan mengenai kasus. Posisi. Baik, kesan yang akan kita ambil adalah tentang dipaksa mendarat darurat pesawat asing dari Singapura. Pada hari Selasa 28 Oktober 2014, Jet Tempur TNI Angkatan Udara memaksa pesawat asal Singapura mendarat di Pangkalan Udara Supadio, Pontianak. Kejadian tersebut bermula pada tanggal 28 Oktober 2014 pukul 10.15 ketika TNI AU mendeteksi keberadaan pesawat asing yang melintas di wilayah Republik Indonesia dari arah selatan Singapura menuju Sibu Kinabalu, Sarawak, Malaysia. Kemudian dilakukan pengejaran oleh TNI, namun ketika dilakukan pengejaran tersebut, pesawat asing tersebut telah memasuki wilayah udara Malaysia sehingga pengejaran tidak dapat dilanjutkan. Di hari yang sama pukul 13.00 WIB, pesawat asing tersebut kembali terbang dengan rute yang sama, yaitu dari Malaysia menuju ke Singapura. Penerbangan tersebut kembali tertangkap radar komando TNI dan berdasarkan dugaan awal Kepala Pusat Penerangan TNI, pesawat asing tersebut dicurigai memasuki wilayah Indonesia tanpa izin dari pemerintah Indonesia dengan ketinggian 26.000 kaki di atas permukaan laut dan kecepatan 250 knot per jam. Lalu TNI AU melakukan pengejaran menggunakan 2 pesawat Sukhoi dan pada pukul 13.30 pesawat yang teridentifikasi bertipe Beechcraft 9L yang terregistrasi di Singapura dengan kode FHPFK mendarat di Lanut Supadio untuk dilakukan interogasi dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pesawat asing tersebut melintas untuk latihan penerbangan, melatih siswa penerbangan, terbang menggunakan pesawat latih tipe Beechcraft. Lalu 3 pesawat asing asal Singapura tersebut dilepas kembali ke Singapura setelah memenuhi persyaratan administrasi dan denda serta tidak ditemukannya upaya pelanggaran keamanan di Indonesia oleh Komandan Lanut Supadio Kolonel PNB Teddy Rizahaldi beserta jajarannya. Next slide. Oke, next. Next. Lalu melihat kasus tersebut, di atas dapat ditemukan fakta hukum yang sesuai dengan Konvensi Chicago tahun 1944 bahwa pesawat Beechcraft 9L didaftarkan di negara Singapura dan memiliki tanda registrasi yang sesuai, yaitu di Konvensi Chicago tahun 1944 artikel 17 dan 20. Berikutnya, bahwa pesawat Beechcraft 9L dengan kode registrasi VHPFK dari Singapura dapat dikategorikan sebagai angkutan udara bukan niaga yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan pasal 83 ayat 1 huruf B dan ayat 2 huruf B, serta pesawat Beechcraft 9L harus tunduk pada ketentuan Konvensi Chicago tahun 1944 dan peraturan perundang-undangan negara Indonesia ketika terbang dari ke atau melalui negara Indonesia sebagai negara kolong berdasarkan artikel 11 Konvensi Chicago tahun 1944 dan Indonesia berhak menuntut pihak Beechcraft 9L untuk mematuhi segala aturan yang ada. Next slide.
Oke, berdasarkan Beechcraft 9L tidak mengantongi izin memasuki wilayah Indonesia, yaitu Flight Clearance dan Flight Approval. Flight Clearance ini merupakan izin terbang pesawat udara tidak berjadwal, merupakan izin untuk melintas atau mendarat di wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, yang terdiri dari Diplomatic Clearance dari Kementerian Luar Negeri, Security Clearance dari Markas Besar TNI, dan Flight Approval dari Kementerian Perhubungan. Lalu bahwa pemegang izin Beechcraft 9L yang melanggar ketentuan UU 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pasal 102 ayat 1 terkait izin menteri diberi sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, dan atau pencabutan izin. Next slide. Bahwa pesawat Beechcraft 9L dianggap telah melanggar wilayah kedaulatan Indonesia sesuai UU 1 tahun 2009 tentang penerbangan pasal 8 ayat 1 karena memasuki wilayah negara Indonesia tanpa izin dari menteri. Dengan demikian, orang yang mengoperasikan pesawat Beechcraft 9L di wilayah NKRI dengan persetujuan menteri dapat dikenakan sanksi pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Lalu bahwa awak pesawat Beechcraft 9L diwajibkan membayar sanksi denda sebesar 60 juta rupiah dan dibantu oleh pemerintah negara Singapura melengkapi surat-surat izin terbang. Sanksi denda yang diberikan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP garing 195 garing 9 Romawi garing 2008 tentang petunjuk pelaksanaan persetujuan terbang atau Flight Approval di pasal 17. Bisa langsung dilanjutkan ke kesimpulan dan saran. Sekian presentasi dari kami tentang kedaulatan negara dalam ruang udara dan ruang angkasa berdasarkan hukum internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya.